Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Bu Guru melanjutkan video materi sebelumnya yang terputus di pembahasan soalnya. Nah, sebelum Bu Guru masuk ke pembahasan soal, malah kita berdoa bersama agar nanti langkah-langkah dalam pengerjaan soalnya kita bisa memahaminya dengan baik. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke contoh soal operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Ini sebenarnya contoh soal operasi hitung campuran. Ya, yang pertama, ya. Yang pertama, Bu Guru kasih contoh soal negatif 14 dikurangi negatif 37 ditambah negatif 25. Di dalam soal ini hanya ada operasi pengurangan dan penjumlahan atau penjumlahan dan pengurangan saja, ya. Nah, yang membedakan di sini ya, di materi sebelumnya kan sudah kita bahas tentang double tanda. Nah, dalam soal ini Bu Guru berikan tentang double tanda juga ya. Ini ada double tanda negatif ketemu negatif ya. Negatif ketemu negatif ini namanya double tanda, dan positif ketemu negatif juga ini namanya double tanda. Nanti kita harus lebur double tanda ini menjadi satu tanda ya. Kita kerjakan dulu ya. Ini yang kita kerjakan kan di syarat-syarat pengerjaan operasi hitung bilangan cacah kan kita sudah membahas ada 4 syarat di situ atau 4 langkah. Di bilangan bulat juga sama ya. Di bilangan cacah juga berlaku di bilangan bulat. Jadi tambah dengan kurang ya, tambah dengan kurang. Kita kerjakan yang di depan karena kedudukannya sama, kemudian kali dengan bagi juga sama, kita kerjakan yang di depan, kemudian ada tambah kurang kali bagi, kerjakan yang kuat yaitu kali bagi dan masuk ke syarat yang kedua dan kemudian syarat yang pertama. Kemudian ada tanda yang paling kuat yaitu ada tanda kurung, harus kita kerjakan pertama kali. Di bilangan bulat pun sama, Ini ada operasi hitung kurang dengan tambah ya, atau tambah dengan kurang. Ini kerjakan yang di depan. Jadi nanti yang kita kerjakan itu negatif 14 dikurangi negatif 37 dulu yang kita kerjakan. Namun karena di sini ada double tanda ya, jadi double tandanya dulu yang kita kerjakan. Yang double tandanya dulu ini yang kita kerjakan ya. Jadi nanti ini kita lebur menjadi satu tanda. Nah, kita tulis dulu karena yang kita kerjakan ini yang double tanda ini, maka yang depan harus kita tulis dulu tetap ya, langkah-langkahnya tetap. Jadi negatif ketemu negatif atau kurang ketemu kurang, tanda sama, hasilnya positif. 37 angkanya kita tulis. Kemudian lanjut soal berikutnya ya. Ini ada double tanda lagi, tambah dengan kurang, ini tandanya berbeda, hasilnya negatif 25. Bu Guru ulangi ya. Nah, di soal ini ya, ini tambah dengan kurang, kerjakannya di depan karena di sini ada double tanda, jadi double tandanya dulu yang harus kita rubah menjadi satu tanda agar nanti bisa mempermudah kita untuk mengerjakan soalnya. Nah, ini ada kurang dengan kurang atau negatif dengan negatif. Tetap ya yang depan kita tulis dulu. Negatif ketemu negatif, tanda sama, hasilnya positif 37. Jadi negatifnya ini tidak perlu ditulis lagi karena sudah kita lebur menjadi satu tanda positif. Kemudian positif ketemu negatif ini juga kita harus lebur menjadi satu tanda yaitu negatif 25 ya, karena positif dengan negatif hasilnya negatif di double tanda. Jadi soal barunya negatif 14 ditambah 37 dikurangi 25. Kalau tandanya tidak sebanyak yang di soal, kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi untuk soal barunya yang harus kita kerjakan dulu adalah negatif 14 ditambah 37. Ya, sama dengan, nah ini negatif yang kita kerjakan dulu kan negatif 14 tambah 37. Masuk ke syarat operasi hitung bilangan bulat positif negatif. Yang pertama di penjumlahan yang harus kita lihat adalah mana yang lebih banyak, positifnya atau negatifnya. Kalau yang lebih banyak positif, hasilnya nanti positif. Kalau yang lebih banyak negatifnya, nanti hasilnya negatif. Kebetulan di sini 37 kan lebih banyak dari 14, otomatis hasilnya positif. Baru kita operasikan angkanya. Ya, diingat ya, tentukan dulu tandanya, baru operasikan angkanya. Nah, kita operasikan angkanya 37 dikurangi 14 ya. Kalau sudah kita tentukan angkanya,
kita tentukan tandanya ya, kita tentukan tandanya dulu, mana yang lebih banyak positifnya atau negatifnya. Kebetulan di sini yang lebih banyak kan positif, maka hasilnya positif. Kemudian angkanya kita kurangkan, yang besar dikurangi yang kecil, 37 dikurangi 14 dikurangi 25, yang ini kita kurung ya karena ini mengerjakannya di depan. Lanjut, sama dengan ya, tadi Bu Guru bilang untuk positif kan tidak perlu ditulis, jadi dihilangkan. Ini hanya untuk mengingatkan saja, ditulis juga boleh, tidak ditulis juga boleh ya. 37 dikurangi 14 sama dengan 23 dikurangi 25. Masuk lagi, kita lihat mana yang lebih banyak, positifnya atau negatifnya. Di sini ada positif 23 dengan negatif 25. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak di sini otomatis dong 25. Jadi hasilnya negatif. Baru angkanya kita kurangkan, yang besar dikurangi yang kecil. Jadi 25 dikurangi 23 sama dengan negatif 2 ya. Dalam pengerjaan soal, kalau di situ ada positif dan negatif, yang pertama kali harus kita operasikan adalah tandanya, baru ngoperasikan angkanya. Kenapa? Agar nanti tidak lupa. Kalau negatif saja kita lupa untuk menulisnya dalam soal atau dalam jawaban, otomatis nanti jawabannya salah. Ini negatif 2 jawabannya, terus kalian menulisnya negatifnya lupa, mek 2 toh ya salah ya, jadi hasilnya negatif 2. Jadi tanda ditulis yang pertama kali. Masuk ke soal berikutnya. Masuk ke soal yang berikutnya, ada negatif 24 dikurangi negatif 13. Kenapa yang negatif harus dikurung? Karena nanti biar nggak gabung. Kalau negatif wajib dikurung ya, kalau pengerjaannya, biar nanti kita nggak bingung. Kalau ada tanda negatifnya langsung dikurung saja untuk penulisannya. Negatif 24 dikurangi negatif 13 dikali 9 ditambah 12 dibagi negatif 4. Ini semua operasi hitung ada. Kurang, kali, tambah, bagi. Semua operasi hitung ada, otomatis kita masuk ke syarat yang nomor 3, kerjakan yang lebih kuat. Tapi di sini ada tanda yang double tanda, harus kita kerjakan terlebih dahulu double tandanya ini, biar nanti bisa jadi satu tanda, biar nggak ngeriwui, biar nggak ngerepoti atau ganggu. Kalau satu tanda saja kan lebih mudah daripada yang 2 tanda seperti ini. Kita rubah menjadi positif 13 karena tanda sama hasilnya positif, 13-nya kita tulis ya. Tanda sama hasilnya positif, tanda berbeda hasilnya negatif. Kebetulan di sini negatif kan sama. Jadi hasilnya positif 13 dikali 9 ditambah 12 dibagi negatif 4. Nah, ini baru kelihatan ada tambah, kali, tambah lagi, ada bagi. Nah, ingat syarat yang nomor 3, ada tambah, kurang, kali, bagi. Kerjakan yang lebih kuat yaitu kali dan bagi. Jadi yang harus kita kerjakan dulu yang mana? Yang 13 dikali 9. Yang depan jangan lupa ditulis dulu. Jadi negatif 24 hasilnya dari 13 dikali 9 ditambah 117 ditambah lagi 12 dibagi negatif 4. Jadi pengerjaannya jangan langsung, apalagi mengerjakannya pakai kalkulator. Itu sangat dilarang oleh Bu Guru ya, sangat dilarang. Kenapa? Nanti kalau kita kebiasaan ngerjakannya pakai kalkulator, otomatis untuk konsep-konsepnya kita nggak tahu, langkah-langkahnya kita nggak tahu, terus kita menghitungnya juga ya menghitung kalkulator, bukan kita. Jadi otak kita malah tergantung dengan kalkulator, bukan terlatih untuk menghitung cepat, malah tergantung dengan kalkulator. Usahakan menghitung sendiri. Matematika itu gampang kalau kita memahami tahap per tahapnya dan selalu latihan. Matematika itu kuncinya selalu latihan ya, selalu latihan soal. Bu Guru ulangi, ini negatif 24 ditambah 13 kali 9 hasilnya 117 ditambah lagi 12 dibagi negatif 4. Karena yang belakang ini kita tidak kerjakan, harus kita tulis lagi. Jadi soal barunya negatif 24 ditambah 117 ditambah 12 dibagi negatif 4. Nah, ada tambah bagi, otomatis yang kita kerjakan dulu yang pembagian. 12 dibagi negatif 4. Bagi dengan ini bukan double tanda loh ya. Ini bukan double tanda.
Jadi kita tidak bisa dilebur menjadi satu tanda, langsung operasikan untuk pembagiannya. Syarat-syarat yang di pembagian di video sebelumnya ya. Kita tulis dulu yang depan karena tidak dikerjakan. Kita kerjakan dulu yang belakang. Positif. Nah, dalam pengerjaan perkalian dan pembagian bilangan negatif, kita baca tandanya dulu, baru nanti mengoperasikan angkanya. Positif dibagi negatif, tandanya berbeda, hasilnya ya ini ada bagi ya, tandanya berbeda, hasilnya negatif. Bu Guru ulangi. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif ya. Tanda beda hasilnya negatif, tanda sama hasilnya positif. Karena di sini tandanya berbeda, positif dengan negatif, otomatis hasilnya negatif. Baru kita bagi angkanya, 12 dibagi 4 ya, 12 dibagi 4. Nah, sama dengan ini, kita tulis dulu, ini dikurangi 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sudah ya, ini tinggal operasi tambah dengan kurang, kerjakan yang di depan. Kebetulan yang di depan kan negatif 24 ditambah 117. Kita kerjakan dulu yang ini. Sama dengan, nah tadi kan di sifat operasi hitung bilangan bulat untuk penjumlahan, kita lihat mana yang lebih banyak, positifnya atau negatifnya. Kebetulan di sini kan yang lebih banyak positif, otomatis hasilnya positif. Baru angkanya kita kurangkan, yang besar dikurangi yang kecil, jadi 117 dikurangi 24, dikurangi lagi 3 ini dari sini. Kemudian 117 dikurangi 24 hasilnya 93. Positifnya ini Bu Guru ulangi karena tanda positif itu tidak harus ditulis. Dikurangi 3 sama dengan 90 ya. Bu Guru minta tiap tahap dalam video ini, dalam pengerjaan soalnya dipahami benar-benar. Nanti pada saat Bu Guru kasih contoh soal, dikerjakan sesuai dengan contoh soal yang Bu Guru belikan. Jangan pakai kalkulator, itu ditentang sekali sama Bu Guru. Soalnya nanti pada saat ujian kamu tidak pakai kalkulator. Karena kamu nanti pada saat ujian ngerjakannya pakai tangan. Jadi menghitungnya pakai tangan, bukan pakai kalkulator. Jadi dihitung, susun dihitung ya, dihitung manual, bukan pakai kalkulator. Jadi usahakan mumpung kita belum ujian, jadi kita latih tangan kita latih otak kita latih pikiran kita untuk mengerjakan matematika dengan cepat. Kalau kita sering latihan penjumlahan, nanti penjumlahannya cepat ngitungnya. Pengurangan juga sering kita latih, pengurangannya juga cepat ngitungnya. Apalagi perkalian dan pembagian yang perlu dengan hafalan. Kalau kita sering menghafalkan atau mengerjakan soal tentang perkalian pembagian, otomatis perkalian nanti kita hafal sendiri ya. Kuncinya satu, untuk memahami semua soal matematika, sering-seringlah berlatih soal matematika. Ojo mek satu tok. Bu Guru kasih contoh satu, yo mek satu tok iku sing mbok tulis, jangan. Ini sudah Bu Guru kasih contoh soal seperti ini. Kalau bisa di rumah kamu ganti ini angkanya. Tandanya sama nggak masalah. Angkanya kamu ganti 14 mbok ganti 13, 37 mbok ganti 20, 25 mbok ganti 15, atau nanti 14-nya mau ganti berapa, itu terserah kalian ya. Tandanya sama nggak apa-apa, angkanya diganti buat memperbanyak kita untuk latihan. Contohnya sudah Bu Guru buatkan, kamu samakan tandanya, samakan operasinya, gak masalah, gantian angka neto. Nanti kalau satu soal ini kamu gandakan jadi 10 soal, Bu Guru senang sekali. Tandanya sama nggak apa-apa, yang penting angkanya beda. Jadi satu soal digandakan 10 soal, otomatis kita sudah belajar 10 soal. Nah, lama-lama kita akan paham sendiri langkah-langkahnya mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, kita itu sudah paham. Hati-hati loh nak ya, untuk materi operasi hitung ini adalah materi yang paling susah, padahal bunyinya hanya tambah kurang kali bagi. Kalau di
ujian nasional itu Bu Guru anggap ini materi yang sedang kesusah, bukan sedang kemudah, tapi sedang kesusah. Karena apa? Butuh ketelitian. Jadi tahap per tahapnya ini harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah Bu Guru jelaskan di video sebelumnya ya. Syarat-syaratnya harus paham, mana yang harus dikerjakan dulu harus paham, terus langkah-langkahnya untuk penjumlahan bagaimana, pengurangan bagaimana, apalagi perkalian kita harus hafal. Kemudian kalau perkalian sudah hafal, pembagian itu mengerjakannya pakai perkalian dan penjumlahan. Jadi semuanya kita harus paham, ini butuh ketelitian. Jadi